Nah, karena mobil listrik ini katanya tidak menimbulkan polusi, ya. Iya, iya. Sedangkan kita sekarang merasakan bahwa bumi ini makin panas Iya, karena betul. banyaknya polusi, sehingga menjadikan efek rumah kaca itu sangat terasa berupa Betul. pemanasan temperatur dunia, ya. Nah, ini merupakan suatu ambisi pemerintah jangka panjang yang perlu kita dukung, ya. Iya. Nah, karena akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, Iya. yang lebih sehat, ya, dan juga untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan manusia pada Iya, umumnya. iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Bizan di TV Masumi. Pemirsa, kita bincang-bincang mengenai mobil listrik, ya. Waktu peringatan 17 Agustus di ibu kota negara ini didemonstrasikan banyak sekali tempat-tempat pengisian baterai, ya, chargingnya itu. Ada berapa ratus mobil, ya, dalam beberapa hari itu yang sudah menggunakan fasilitas PLN, ya, PLN untuk mobil listrik ini. Dan sepengetahuan kita bersama untuk wilayah Jabodetabek atau Jawa mungkin stasiun untuk ngecas, ya, untuk charging baterai itu sudah tersedia. Jadi dalam waktu dekat kayaknya PLN itu sudah menyiapkan infrastruktur untuk mobil listrik ini, ya, baterainya ini. Dan kalau kita lihat memang mobil-mobil listrik ini sudah berkembang demikian pesatnya. Masalahnya sekarang, ya, untuk mengembangkan mobil listrik ini perlu subsidi, ya, subsidi dari pemerintah karena biayanya terlalu mahal dan komponen yang termahal itu dari mobil listrik ini adalah baterainya. Nah, di dunia itu sekarang ini baru 3 negara yang mengembangkan dan memproduksi baterai mobil itu. Amerika Serikat sendiri, Korea Selatan, dan Cina. Dan Cina yang menguasai pasarnya, yang lebih dari 30 atau 40% rasanya. Nah, untuk membicara mengenai mobil listrik, ya, subsidi mobil listrik, intervensi pemerintah secara langsung, dan masa depan mobil listrik ini, kita akan bincang-bincang sedikit dengan Profesor Dr. Chandra Emerula, yang tidak asing lagi di TV Masumi, ya, alumni Harvard, alumni Universitas Southern California, Los Angeles, pernah jadi dosen Universitas Utara Malaysia, dan juga sama seperti saya pensiunan Kementerian Keuangan. Kita nggak pernah pensiun, peneliti nggak pernah pensiun, selalu berkarya. Nah, assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini masalah ini menarik sekali, terus kita bahas karena ke depan, ya, arah mobil listrik ini akan mendominasi dunia. Lambat laun mobil-mobil konvensional yang berbahan bakar ini, premium dan lain-lainnya ini, ya, diesel akan hilang digantikan dengan mobil listrik. Untuk itu gimana kira-kira pandangan dari Pak Chandra ini? Ya, betul. Jadi mobil listrik merupakan mobil masa depan, ya. Kelihatannya mobil listrik ini akan menjadi dominan, ya, untuk menggantikan mobil-mobil yang konvensional yang berbahan bakar fosil, ya, ya, fosil atau BBM biasa. Nah, karena mobil listrik ini katanya tidak menimbulkan polusi, ya. Sedangkan kita sekarang merasakan bahwa bumi ini makin panas karena banyaknya polusi, sehingga menjadikan efek rumah kaca itu sangat terasa berupa pemanasan temperatur dunia, ya. Nah, ini merupakan suatu ambisi pemerintah jangka panjang yang perlu kita dukung, ya. Nah, karena akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, yang lebih sehat, ya, dan juga untuk mendukung
kemajuan ekonomi dan kesejahteraan manusia pada Iya, dunia. iya. Ya. Nah, untuk itu pemerintah memang tadi seperti dikatakan harus memberikan subsidi ya Iya, iya, untuk pembelian mobil listrik ini, karena tanpa subsidi masyarakat mungkin belum tergerak untuk membeli mobil listrik ya, walaupun mereka tahu kelebihan daripada mobil listrik itu dari segi polusi ya, mengurangi polusi, tapi mereka mungkin tidak tergerak untuk membeli mobil listrik kalau tanpa adanya subsidi, jadi yang mendorong mereka untuk membeli mobil ini. Nah, memang kita tahu bahwa subsidi itu artinya ada dana yang harus dikorbankan oleh pemerintah. Itu mungkin dalam arti juga semacam opportunity cost oleh pemerintah. Ya, karena kan dengan memberikan subsidi berarti ada dana yang harus dikorbankan dari segi APBN ya. Nah, jadi ini merupakan hal yang patut dipertimbangkan matang-matang. Misalkan subsidinya berapa besar ya, sampai kapan gitu kan. Jadi apakah nanti akan diberikan untuk semua jenis mobil ya. Kemudian kan kalau kita lihat subsidi itu juga ada kekurangannya, karena selain membebani APBN ya, juga ada semacam diskriminasi terhadap usaha ya atau bisnis. Jadi mobil-mobil yang konvensional itu kan merasa dirugikan ya karena adanya saingan baru berupa mobil listrik ya. Kita lihat seperti di Thailand, gara-gara pemerintah Thailand memberikan subsidi besar-besaran kepada mobil listrik, sehingga pengusaha-pengusaha mobil konvensional banyak yang bangkrut, tutup pabrik ya, karena kalah bersaingan dengan mobil listrik. Nah, jadi kita juga harus melihat apa dampaknya terhadap mobil-mobil konvensional ya, apa untung ruginya ya, harus dikaji, karena ini akan mengakibatkan melemahnya ekonomi, terutama kalau banyak yang ditutup, sehingga akan banyak PKH yang terjadi, pengangguran terjadi, dan pemerintah akan kehilangan sumber penerimaan dari pajak ya, baik itu pajak PPH maupun dari badan atau dari karyawan sendiri ya. Nah, ini mungkin kita harus lihat apakah pemberian subsidi ini bisa secara besar-besaran tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap mobil-mobil konvensional, apa bertahap, artinya melihat perkembangan. Jadi supaya ada keseimbangan antara mobil listrik dan mobil konvensional. Iya, iya. Saya setuju sekali Pak Chandra, ini subsidi ini harus dihitung benar-benar ya. Dari besarannya, jangka waktunya, efeknya terhadap industri mobil-mobil konvensional. Dan juga yang harus kita pertimbangkan bahwa subsidi sekarang itu subsidi konsumsi kan, ya subsidi mobil listrik ini subsidi konsumsi. Mungkin juga perlu kita ingat ya bahwa industrialisasi di Indonesia ini nggak mengalami kemajuan, malah ada yang berpendapat deindustrialisasi ya. Nah, kita selama ini ya udah puluhan tahun, 79 tahun merdeka ini sebagai penonton ya pasar. Jadi di pasar komputer kita penonton ya, di pasar mobil kita penonton, di yang lain-lain penonton aja. Jadi kita hanya dijadikan pasar oleh produsen-produsen luar negeri. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetuk hati pemerintah supaya kita jadi pemainnya, ya jadi pemainnya. Kalau di mobil listrik ini kunci utamanya itu baterai. Ya. Baterai mobil itu penting sekali. Kalau di komputer industrinya itu kan kuncinya itu di chipnya itu ya, semikonduktornya itu. Yang sekarang banyak sekali yang sudah bisa memproduksinya. Kalau dulu kan di Silicon Valley ya, California itu. Nah, kalau di kita seharusnya kalau kita mau memang bangkit ya untuk menjadi pemain industri, kita harus memperhatikan untuk melakukan semacam pengembangan ya, riset ya apa di bidang pembuatan baterai mobil listrik ini. Ya, ini gimana Pak Chandra? Ya, jadi betul sekali. Jadi pasaran mobil di Indonesia ini sangat besar ya. Kalau sekarang ini merupakan pasar terbesar di ASEAN ya, untuk mobil konvensional ya. Nah, jadi ini perlu kita perhitungkan. Jadi jangan sampai mobil listrik ini juga akan diambil alih oleh
negara-negara tetangga lain ya. Iya, iya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk Momentum, menumbuhkan industri mobil listrik ya, supaya kita bisa mempertahankan kekuatan kita di dalam bidang industri ya. Iya, iya. Karena industri mobil ini sangat bagus karena Iya, iya. sangat merupakan banyak mata rantai terhadap Iya. yang lain ya, seperti Betul, misalkan suku cadang, ban, Iya. baterai dan sebagainya. Iya, iya. Jadi ini harus kita manfaatkan betul-betul. Nah, Iya. untuk itu ya kita harus membina, harus mengundang investor luar negeri Iya. untuk menambahkan modalnya di dalam negeri ya, di Indonesia, supaya mereka bisa membangun pabrik-pabrik mobil listrik ya. Kemudian selain untuk konsumsi di dalam negeri juga untuk mengekspor ke luar negeri ya. Iya, iya, iya. Nah, ini merupakan hal yang patut diusahakan oleh pemerintah ya. Iya, Karena lama-kelamaan nanti kan mobil konvensional kan akan hilang. menyusut, menghilang ya. Iya, iya. Nah, harus digantikan oleh mobil listrik. Nah, Iya. untuk itu kalau kita mau menguasai mobil listrik, kita juga harus mengundang investor luar negeri, Iya, apakah iya. itu dari Cina, dari Amerika ya, untuk membuka pabrik-pabriknya itu di Indonesia, sehingga akan menimbulkan kesempatan kerja kepada buruh kita ya, selain juga untuk mengadakan transfer of technology. Iya, iya. Nah, juga kita punya bahan baku nikel untuk Nikel, membuat iya, listrik itu untuk membuat komponen daripada baterai ya, mobil Iya, iya, listrik. iya. Nah, itu perlu kita manfaatkan karena itu keunggulan kita. Selain daripada pasar yang besar ya, kita Iya. punya penduduk yang terbesar di ASEAN ya. Kemudian kita juga punya daya beli yang cukup, terutama Iya. golongan middle class ya. Nah, ini harus kita bina supaya pasar yang besar ini jangan sampai dimanfaatkan oleh negara lain. Iya, 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 iya. Betul sekali itu. Dan kalau saya perhatiin ini, kita itu sudah membuat kerjasama untuk mobilnya sendiri ya, kerjasama dengan beberapa perusahaan ya. Dan untuk baterainya sendiri, ya pembuatan baterainya itu sendiri, kita sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi kerjasama dengan Hyundai. Hyundai apa itu ya, dari Korea Selatan. Dan yang lain-lain belum terlihat ya. Ada yang bakal memproduksi baterai itu adalah Hyundai. Ya, Hyundai apa itu namanya, Ioniq apa ya. Dan di dunia yang bisa memproduksi ini sekarang baterai mobil ini hanya Korea Selatan, Amerika Serikat dan Cina. Dan Cina menguasainya. Yang jadi masalah bagi kita, ya kerjasama kita dengan Hyundai ini, kalau kita baca sekilas, kita itu hanya penonton, ya. Penonton dijadikan mitra apa gimana ya. Dan kemudian kita lihat juga ya banyak perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan infrastruktur untuk listrik ini kerjasama juga dengan PLN dan lain-lain. Nah, sekali lagi kita itu hanya sebagai penonton. Nah, sekarang posisinya itu kita tidak ingin walaupun kerjasama dengan Hyundai, dengan Cina, dengan Amerika, tidak ingin lagi kita sebagai penonton. Ya. Di perusahaan itu transfer teknologinya harus kuat sehingga kita jadi pemain utamanya. Nah, yang ini seharusnya tidak begitu sukar ya. Kalau saya baca itu biaya riset untuk pengembangan ini baterai mobil listrik ini, saya terbaca itu ada yang hanya 150 triliun. Jadi kalau 5 tahun berarti 1 tahun 30 triliun. 30 triliun bagi APBN kecil kan? Ya, program prakerja aja yang nggak jelas hasilnya itu udah habis uang 70 triliun. Makan siang 70 triliun. Jadi sebenarnya kalau kita ingin ya bangsa ini bangkit ya untuk menjadi pemain bukan jadi penonton aja, uangnya ada. Tinggal kita komitmen kita ya untuk menggerakkan ya putra-putri terbaik kita banyak untuk melakukan riset ini. Riset ya, di bidang ini pengembangannya dan ini bisa dilaksanakan sebenarnya. Nah, sekali lagi, tapi yang ini harus benar-benar riset, jangan kita terjebak di birokrasi. Sekarang anggaran riset kita besar sekali itu, tapi tersebar di banyak kementerian lembaga di BRIN itu, ya, yang banyak habisnya di birokrasi, bukan kegiatan risetnya sendiri. Nah, kita harapkan ya, ini memang
kita tidak jadi penonton, ya. Kita hanya dibuat pelengkap penderita, BUMN kita digandeng, apa itu namanya, nikel kita dihabisin, ya, dideplesi, dan kita kebagiannya jadi penonton aja, nggak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya kita bisa berkiprah, bisa memproduksi sendiri baterai mobil ini, bukan untuk pasar kita aja, tapi untuk pasar dunia. Dan ini bisa dilaksanakan, ya, asal ada komitmen yang kuat. Karena biayanya tidak seberapa, SDM kita ada di seluruh dunia, bisa rekrut SDM lain, ya, semuanya bisa direkrut. Tinggal keberanian pimpinan kita untuk melaksanakan ini, untuk bangkit. Kira-kira gitu, Pak Chandra. Betul. Ya. Ya. Cukup. Ada tambahan lagi? Ya, jadi yang penting kita punya rencana jangka panjang, ya. Bagaimana kita akan mengembangkan mobil listrik ini? Visi jangka panjang. Visi jangka panjang. Iya. Jadi apa yang harus kita siapkan untuk mendukung industri mobil listrik ini? Terutama kan dari segi infrastrukturnya, ya. Kemudian dari segi fasilitasnya apa saja, kemudian dari segi insentifnya, pajak dan non pajak, ya. Jadi seperti misalnya kan dari pajak mobil listrik ini mungkin bisa diringankan, ya, karena apa, ini merupakan sebagai apa, insentif bagi orang untuk lebih memilih mobil listrik, ya. Kalau pajaknya ringan, orang akan memilih mobil listrik, ya, daripada mobil konvensional yang menimbulkan polusi. Kemudian juga dari segi fasilitas lainnya, misalkan dari segi infrastruktur, mudahnya untuk mendapatkan apa, izin atau parkir atau mendapatkan kemudahan untuk masuk kota, misalkan kalau mobil listrik itu diistimewakan, mungkin banyak orang akan membeli mobil listrik. Jadi kemudian dari segi apa tadi, pengisian atau chargingnya itu, charging stationnya itu kalau bisa diperbanyak, ya. Jadi untuk memudahkan orang untuk mencas mobilnya, ya, terutama di pedalaman-pedalaman yang masih kurang fasilitasnya, ya. Dan juga mungkin biaya untuk charging itu mungkin bisa dikurangi, sehingga akan mendorong orang untuk lebih banyak lagi menggunakan mobil listrik, ya. Jadi ini perlu diperhitungkan secara komprehensif, secara meluas, ya, dan juga secara jangka panjang ke depannya bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung industri mobil listrik sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri dalam hal ini, dan juga kalau bisa kita bisa menguasai pasar ekspor, terutama untuk baterai tadi, ya. Kita punya bahan baku yang cukup untuk membuat baterai, apalagi kalau kita punya daya daripada research and development, ya. Kita punya kapasitas untuk mengembangkan baterai yang unggul, ya, yang bisa menyaingi baterai-baterai dari negara lain, ya, seperti Amerika, Cina, dan Korea tadi. Ya, jadi ini merupakan hal yang perlu dipikirkan baik oleh pemerintah maupun para bisnis yang bergerak di bidang industri mobil listrik ini. Oke, kuncinya komitmen, ya. Komitmen dan keterukuran, measurable, ya, ya, dalam beberapa tahun itu, ya, apa istilahnya itu, triggersnya itu, timelines-nya itu, atau apa istilahnya itu, terukur. Dalam 5 tahun ini kira-kira mobil listriknya berapa rencananya, misalnya seperti itu. Kemudian dalam 10 tahun itu baterainya, tahap pengembangan kita itu sudah seberapa jauh. Dan ini komitmen ini harus terbaca oleh publik, ya. Ya, kalau dulu, ya, kita ingat di ini negaranya Cina, dia katakan siapkan 100 peti mati. Nah, ini harus komitmen yang kuat seperti itu. Kalau dalam jangka misalnya 5 tahun, ya, pengembangan baterai mobil listrik ini tidak tercapai, apa misalnya saya mengundurkan diri, atau komitmen yang kuat yang bisa terbaca oleh publik. Kalau tidak ada punya komitmen yang kuat dari pemimpin kita, ya selamanya kita akan jadi penonton, ya, jadi pasar negeri orang. Kita tidak akan maju-maju. Komitmen yang kuat, ya. Nah, dengan adanya komitmen yang kuat, yang tadi birokrasi, aturan-aturan itu dapat dipangkas. Demikian pemirsa, saya kira bincang-bincang kita harapkan mobil listrik ini bisa berkembang dengan baik, dan kita akan jadi pemain, bukan penontonnya dalam waktu ke depan, ya, beberapa masa ke depan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.